Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung, Inyoman Giri Prasta memberikan bantuan sosial tunai atau BST secara simbolis kepada warganya. Pencarian BST itu pun dilakukan bergilir di setiap kecamatan yang ada di Badung. Orang nomor satu di Badung itu memastikan semua kepala keluarga yang ada di Badung akan mendapat bantuan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, Komang Agus Arianta yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Agus. Ya Agus, bisa Anda informasikan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan itu dan juga berapa jumlah pastinya yang diberikan pemerintah Badung? Halo Agus, bisa mendengar saya? Halo. Ya. Baik Agus, bisa dijelaskan? Baik ya, terima kasih. Untuk BST yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung, saat ini sudah mulai direalisasikan pada Senin kemarin. Jadi realisasi BST yang dilakukan sudah dilakukan melalui kecamatan. Pertama dilakukan dari Kecamatan Mengui, Kecamatan Abian Semal, dan Kecamatan Petang. Nah, hari ini juga dilakukan realisasi BST tersebut, yakni di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan. Nah, untuk warga yang mendapatkan BST tersebut, jadi totalnya sebanyak 98.830. Jadi Giri Praste atau Bupati Badung memastikan BST ini untuk semua kakak di Kabupaten Badung akan mendapatkan bantuan. Jadi sebelum pembagian BST, pihak atau pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pendataan kepada semua kakak yang ada di Badung. Jadi khusus di Badung sendiri ada sebanyak 4.800 kakak yang akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, yakni PHK atau Program Keluarga Harapan. Selanjutnya ada sebanyak 6.878 kakak yang akan mendapatkan bantuan program non-tunai dari Kementerian Sosial. Begitu juga ada sebanyak 14.132 kakak yang akan mendapatkan BST langsung dari Kementerian Sosial. Termasuk juga bantuan langsung tunai dari dana desa itu sebanyak 4.909 kakak. Jadi totalnya yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Badung sebanyak 30.319 kakak. Jadi ini 30.000 lebih ini mendapatkan bantuan dari kementerian. Nah, karena jumlah kakak di Kabupaten Badung sebanyak 129.000, jadi sisanya sebanyak 98.830 kakak itu akan di backup dengan bantuan BLT PPKM Mikro dari anggaran APBD Kabupaten Badung. Seperti itu dia. Iya, lalu bagaimana cara pemerintah Kabupaten Badung sendiri mendata agar warga tidak terjajar dan juga menghindari kedobelan warga yang mendapatkan bantuan itu, Agus? Nah, untuk proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung sudah dilakukan mulai sebelum diberikannya BST tersebut atau dikucurkannya BST. Jadi proses pendataan dilakukan melalui Dinas Sosial dengan bekerja sama oleh pihak desa atau kecamatan dan lurah setempat. Jadi semua data atau kakak yang di Kabupaten Badung yang dipastikan belum sama sekali mendapatkan bantuan diwajibkan mengumpul data ke Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial sendiri akan meng-cleansing data dengan membandingkan data yang ada di Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Setelah itu akan dibandingkan dengan data-data atau data kakak warga yang sudah mendapatkan bantuan, baik itu bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dana desa. Sehingga muncul data yang sama sekali belum tersentuh bantuan khususnya di warga di Kabupaten Badung. Nah, data itulah yang akan dipastikan mendapatkan bantuan PPKM dari pemerintah Kabupaten Badung ini. Seperti itu dia.
Iya, lalu Agus terkait pemberian BLT sendiri kepada warga, sejak kapan sudah dilakukan oleh Pemkab Badung? Nah, untuk pemberian BLT ini, bantuan langsung tunai, sebenarnya sudah diberikan oleh Kabupaten Badung sejak munculnya atau sejak pandemi COVID-19. Jadi awal mula pemerintah Kabupaten Badung memberikan BLT sebesar 300.000 saat mulai dilaksanakannya PPKM. Jadi pada saat itu dilaksanakan PPKM tahap 1 dan saat itu pula pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan atau stimulus kepada warganya. Jadi pada saat itu data masih di cleansing sehingga dilakukan cleansing ulang hingga saat ini pemberian BLT PPKM ini pun dilakukan pendataan ulang. Jadi termasuk juga dengan pencairannya dilakukan sesuai dengan KK atau sesuai dengan NIK yang di cleansing dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Nah, untuk pencairan sendiri, pemerintah Kabupaten Badung sudah bekerja sama dengan salah satu bank. Jadi pihak bank akan membuatkan rekening. Untuk saat ini pembuatan rekening ulang sedang berlangsung. Jadi untuk warga-warga yang sudah dipastikan akan mendapatkan bantuan PPKM darurat sebesar 300.000 sudah mulai melakukan pembuatan rekening. Pembuatan rekening itu pun berjangka karena mengingat dilaksanakan protokol kesehatan. Jadi secara bergilir pemerintah Kabupaten Badung ini akan memanggil atau mengumpulkan warga yang akan membuat rekening seperti itu deh. Iya, baik Agus dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bantuan langsung tunai. Nah, yang kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Badung sekarang, ini yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman media. Jadi saya ulang lagi ya, ini program dari Kemensos, itu dari Kementerian, dari Bapak Presiden, itu ada program yang masuk dengan PKH, itu adalah program Keluarga Harapan. Ya, program Keluarga Harapan ini interval itu 200 sampai 400. Itu diberikan kenapa ada 400 dan lain sebagainya ini karena ada ibu hamil, nah ada ibu hamil, terus ada punya lansia dan disabilitas, itu ada interval. Di Kabupaten Badung keluarga penerima manfaat itu ada 4.800 kakak, itu sudah dulu. Yang kedua, ini ada program sembako dari Kemensos yang dikenal dengan BPNT. BPNT ini adalah bantuan program non tunai. Nah, ini bantuan berupa uang yang yang bisa dibelanjakan itu adalah di e-warung yang sudah ditentukan oleh Kemensos. Ini itu sebanyak di Kabupaten Badung 6.878 kakak itu sudah dapat. Nah, terus yang ketiga itu ada BST. Ada BST juga dari Kemensos. Itu adalah bantuan langsung tunai dari Kemensos. Itu keluarga penerima manfaat di Kabupaten Badung itu adalah 14.132 kakak. Ini diberikan 300.000 sebulan. Nah, ini nanti akan lewat PT Pos. Ini PT Pos. Besok udah mulai kerja. Pertama akan mungkin dilakukan persiapan daripada desa. Itu ada di Desa Angan Dakel. Ini salah satu contoh. Itu. Nah, yang keempat ada BLTDD, bantuan langsung tunai. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan ketat. Dan jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita, pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!